Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan ke-13 geometri ini, kita sudah mulai masuk bahasan lingkaran dan bola. Untuk bagian pertama, kita lihat dulu masalah lingkaran, yaitu persamaan lingkaran. Lingkaran, nama lainnya circle, adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap satu titik pusat. Jadi berjarak sama pada satu titik pusat di sini. Titik pusat itu kita katakan namanya pusat lingkaran dan jarak yang sama itu adalah jari-jari di lingkaran. Jadi kita lihat berjarak sama semuanya dari titik pusat. Lingkaran notasinya adalah lingkaran kemudian ada bentuk seperti ini ya. Tuh, lingkaran. Lingkaran yang berpusat di titik M ditulis seperti ini, lingkaran yang titik pusatnya M. Kita lihat ini adalah tali busur, ini jari-jari, ini sudut pusatnya. Ini adalah busur. Jadi busur itu adalah garis keliling lingkaran. Jadi garis keliling lingkaran. Busur BC kalau digambar itu, nih busur BC ini adalah busur di hadapan sudut pusat. Ini sudut pusat, di hadapan sudut pusat. Ukuran panjang busur keliling lingkaran adalah 360 derajat. Atau 1 derajatnya adalah 1/360 keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu sendiri atau circumference adalah panjang 1 kali putaran busur lingkaran. Jadi kalau kita mulai dari C, 1 kali putaran sampai ke C kembali. Jari-jari lingkaran atau radius adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dan busur lingkaran. OA, OB, dan OC adalah jari-jari lingkaran. Misalnya OB, OA, dan OC. Kemudian ada namanya tali busur. Atau chord adalah segmen garis yang menghubungkan dua titik pada busur lingkaran. Jadi chord itu masing-masing menghubungkan titik yang ada pada busur-busur ini. Jadi bisa aja di sini dengan di sini gitu misalnya. Ini adalah chord juga tali busur. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian garis tengah lingkaran atau diameter adalah tali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Jadi kalau dia melalui titik pusat lingkaran, berarti diameter. Jadi kalau misalnya seperti ini, baca garis lurus gitu. Nah, ini juga adalah diameter gitu. Misalnya EF gitu ya. Jadi itu tahu bedanya ya. Busur, keliling lingkaran, jari-jari lingkaran, tali busur, dan juga diameternya. Persamaan lingkaran secara simbolis notasinya L sama dengan 0. Untuk persamaan lingkaran bergantung pada titik pusat dan jari-jari lingkaran. Kita lihat. Misalnya ada P titik koordinatnya XY pada sembarang titik pada lingkaran. OP adalah vektor posisi. OP itu XY itu sama dengan R, jari-jari. R dikalikan R dot product berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Perhatikan segitiga OPQ. OPQ. Jadi yang ini Q. Yang siku-siku di Q. Ini Q-nya. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama R dengan R kuadrat. Gitu ya. Persamaan lingkaran yang melalui titik pusat O dan jari-jari R berarti E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu. Jadi kita tahu kalau bentuk ini pastilah persamaan lingkarannya melalui titik origin dan jari-jarinya R. Ini ada gambar. Misalkan PXY adalah sembarang titik pada lingkaran. MP itu adalah jari-jari lingkaran. MP berarti R. OP adalah vektor posisi juga, gitu ya, XY. OM adalah vektor posisi juga, OM AB. OP itu kan adalah OM ditambah MP, gitu ya, kalau menurut resultan dari vektor.
Berarti MP adalah OP min OM. OP itu sendiri adalah XY, OM adalah AB. Jadi X min A, Y min B. R dikalikan dot product dengan R, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Atau R itu adalah R kuadrat adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Kita perhatikan segitiga MPQ, MP dan Q yang siku-siku di Q. Q-nya di mana ini? MQ tambah PQ sama dengan MP kuadrat. MP. Jadi ada Q di sini. Ada Q siku-siku. MPQ. Seharusnya seperti ini. Dia harus bentuknya siku-siku. Kalau seperti ini, enggak ya. Berarti kalau kita lihat MP kuadrat itu sendiri haruslah, karena ini merupakan jari-jari, berarti dari sini itu adalah MQ kuadrat ditambah PQ kuadrat sama dengan MP kuadrat. Atau kita masukkan rumusnya itu tadi. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau persamaan lingkaran pusatnya di MAB dan jari-jarinya R, maka rumus persamaan lingkarannya berubah menjadi ini. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau misalnya kita diminta menguraikan persamaan ini, kita uraikan, kita selesaikan pengkuadratannya. Nih, kalau kita misalkan min 2A itu A, ini A, atau A atau min setengah A, min 2B, ini adalah B, atau B adalah min setengah B, maka A kuadrat tambah B kuadrat, ada ini kan A kuadrat tambah B kuadrat, min R kuadrat sama dengan C. Ya, kita misalkan itu C. Kemudian R kuadrat jadinya A kuadrat tambah B kuadrat min C, R akar kuadratnya. Kemudian R itu A-nya tadi sudah dinotasikan dengan ini, seperempat min C. Ya. Jabarkan lagi ulang, di sini sama dengan 0. Berarti bentuk yang AX plus BY plus C di sini. Ini bentuk ini, uraian ini tadi. AX plus BY plus C. Ini kan kita masukkan lagi tadi definisinya, ini A, ini B gitu ya. Sama dengan 0. Ini adalah persamaan umum lingkaran. Ya. Lingkaran ini punya jari-jari R-nya adalah akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C dan titik pusatnya adalah di M min setengah A min setengah B. Sudah ada 3 persamaan lingkaran tadi. Kalau melalui origin dengan jari-jari R, melalui titik AB dengan jari-jari R, dan bentuk umum persamaan lingkaran dengan jari-jarinya R akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C dan titik pusatnya di setengah A min setengah B. Persamaan lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 punya 3 parameter A, B, dan C. Karena itu suatu lingkaran akan tertentu bila diketahui melalui 3 buah titik yang tidak segaris. Dengan kata lain, melalui 3 buah titik yang tidak segaris bisa dibuat persamaan lingkaran. Misal kita punya 3 buah titik tersebut dan lingkaran, maka koordinat ketiga titik tersebut memenuhi persamaan lingkaran. AX1Y1 masukkan, X1Y1-nya, X2Y2 dan X3Y3-nya. Sistem persamaan ini jadi punya harga A, B, C yang tunggal bila determinannya sama dengan 0. Dari bentuk ini 1, X2, X3-nya. Ya. Dengan demikian, bentuk persamaan lingkaran melalui 3 buah titik A, B, C dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan determinan berikut. Nih. Ya.
Persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, AB dengan jari-jari R juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan parameter berikut. Nih, persamaan parameter ya, A plus R cos theta, Y sama dengan B plus R sin theta. Ini M, ini ada R, ada P, ini ada Q-nya, kemudian 0. Seperti ini. Maka cos theta berarti MQ per R, MQ ini per R, jadi sudutnya di sini, ini sudutnya ini, tetanya, nih sedikit ini, MQ berarti R cos theta, X adalah A plus MQ, ya A plus R cos theta, X min A sama dengan R cos theta, sin tetanya juga dapat Y-nya, kemudian kita ubah menjadi bentuk X min A itu berarti R cos theta kuadrat plus R sin theta kuadrat atau R. Jadi kembalinya sini. Ya. Dengan demikian persamaan X sama dengan A plus R cos theta dan Y sama dengan B plus R sin theta adalah bentuk lain atau identik dengan persamaan lingkaran yang pusatnya di MAB, jari-jari R yaitu ini. Ini sama. Ini ada beberapa rangkuman yang perlu diingat mengenai persamaan lingkaran. Pertama tadi adalah persamaan lingkaran yang melalui titik origin dan jari-jarinya R. Kemudian persamaan lingkaran yang berpusat di AB, jari-jarinya R. Dan bentuk persamaan parameter lingkaran yang pusatnya di M dan jari-jarinya R. Ya, seperti ini. Nomor 4. Bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di M min setengah A min setengah B, jari-jarinya adalah akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Dan yang kelima, ini adalah bentuk persamaan lingkaran yang melalui 3 buah titik. Jadi determinan matriks 4 kali 4. Menyelesaikannya gimana? Pakai ekspansi kofaktor. 4 kali 4 akan berubah menjadi 3 kali 3, 3 kali 3 diubah lagi menjadi 2 kali 2. Memang agak rumit menghitungnya, tapi seperti itulah kalau cuma diketahui 3 buah titik saja. Jadi Y kuadrat plus Y kuadrat, X1 kuadrat, Y kuadrat ini sesuaikan aja bentuknya. Yang di sini semuanya 1. Ya. Tentukan persamaan lingkaran yang titiknya 0 dan melalui titik 3, 4. Kita udah tahu tadi Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti melalui titik yang berpusat di 0 dan melalui titik 3, 4. Berarti berapa? 3, 4 berarti R-nya berapa? Jadi bisa kita tentukan ini ya. R-nya berarti 5 nantinya kan dari ya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat adalah 5 kuadrat. Masukkan nilai ininya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ya, berarti Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Itu ya. Oke, kita lihat berikutnya adalah persamaan bola. Dalam persamaan bola, persamaan bola berikutnya, bola adalah tempat kedudukan titik-titik dalam ruang yang berjarak sama. Ya, dalam ruang pada sebuah titik tertentu. Titik tertentu tersebut disebut dengan pusat bola. Dan jarak dari pusat bola ke permukaan bola disebut jari-jari. Bola persamaan umumnya secara simbolis adalah S sama dengan 0. S itu dari sphere ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris jangan dicari bola itu ball, nggak akan ketemu. Jadi nyarinya sphere. Itu S sama dengan bola. Bentuk persamaan bola bergantung pada pusat dan jari-jari bola juga sama seperti di lingkaran. Jadi kita melihatnya tetap bentuk yang seperti ini ya, bentuknya dalam 2 dimensi, walaupun sebenarnya 3 dimensi ini karena kita punya 3 sumbu. Kalau bola S sama dengan 0, pusatnya di M, A, B, C dan jari-jarinya R, ada titik P sembarang titik pada bola, maka OP adalah vektor posisinya dengan arahnya X, Y, Z, dan UM adalah vektor posisi dengan arahnya ABC.
maka OP itu sama dengan OM plus MP gitu ya. Kemudian MP adalah OP min OM. Kemudian MP ya berarti kita kurangin aja sama dengan R, berarti bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya rumus bola itu merupakan perluasan dari rumus lingkaran yang berada di ruang. Jadi dengan begini kita tahu ini adalah persamaan bola yang melalui titik pusat origin dan jari-jarinya R kuadrat. Sorry, melalui titik M ya, ini melalui titik M. Persamaan bola sehingga yang di pusatnya di titik ABC dan jari-jarinya R adalah seperti ini. Oke, kalau kita Ibu keliru nggak yang ini? Oke, berikutnya kita lihat uraikan persamaan ini. Kalau kita uraikan, kita kuadratnya kita ambilkan, kemudian kita sama seperti ini, ada diperluas sampai C sehingga muncul D. Jadi rumusnya juga tetap seperti ini, sama dengan bahasan pada lingkaran tadi. Sehingga bentuk bentuk umum persamaan bola seperti ini. Ada Z kuadrat plus D. Ya. Jadi bentuknya juga seperti ini. Dan memiliki jari-jari akar dari 1/4 A kuadrat, tambah 1/4 B kuadrat, tambah 1/4 C kuadrat min D. Dengan pusatnya di titik M. Min setengah A, min setengah B, min setengah C. Ya. Persamaan bola ini mengandung 4 parameter. Dengan demikian suatu bola akan tertentu apabila diketahui melalui 4 buah titik yang tidak sebidang. Jadi A, B, C, D. Seperti ini. Cara mencari persamaan bola kalau diketahui 4 titik, jadi bentuknya sama 4 kali 4 juga matriksnya, dicari determinannya. Ya. Seperti ini. Cari persamaan determinannya. Tapi di sini X1, X2, Y1, Y2 gitu ya. Ini bentuknya gini. Z1, Z2, Z3 gitu ya. Jadi akan punya harga parameter ini kalau memenuhi syarat ini. Kalau dia sama dengan 0, begitu kita cari berarti keempat titik itu memenuhi persamaan bola. Ya. Jadi sama seperti bahasan di lingkaran tadi. Kalau dia ini sama dengan 0, berarti dia melalui. Ya. Kalau kita diminta membuktikan apakah ketiga titik dalam lingkaran itu merupakan titik yang kalau ini persamaan ya, kalau ini persamaan lingkaran karena ini ada XY1. Kalau ini hanya membuktikan apakah melalui suatu bola keempat titik ini. Ya nih, persamaan bola dapat ditentukan menggunakan persamaan determinan. Sepertinya ya, titik A. Tapi kalau seperti ini bukan persamaan. Ada yang ini kan semuanya angka. Ini semuanya angka juga. Gak mungkin jadi persamaan bola ini. X1, Y1, Y2, Y3, Y3. Kemungkinannya ada satu lagi di atasnya ya. Kalau seperti dalam persamaan lingkaran tadi, X, Y, Z. Ini ada seperti ini. Harusnya ada bentuk seperti ini. Ya.
Nanti Ibu cek ulang ya rumusnya. Karena semua ini ada nilainya X1, X2, X3, X4. Jadi ini pasti bukan berbentuk persamaan, nggak ada variabelnya. Kalau X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, misalnya di sini. Kemudian X, Y, Z, nah, bisa saja seperti itu. Nanti Bu cek ya. Ada soal perhatian nih, tentukan persamaan bola yang titik pusatnya M, jari-jari 4, ya tinggal pakai rumus ini aja, masukkan X min 2, Y min 3, Z plus 1 sama dengan 4 kuadrat ya. Kalau sudah sampai seperti ini, diubahlah menjadi bentuk umumnya, ini bentuk umumnya. Kalau melalui 4 buah titik nih, A-nya berarti masukkan nilai A-nya, B-nya juga masukkan, oh dia tetap dalam ABC ya, bisa juga, oh berarti bentuknya memang seperti itu. Persamaan bolanya, kita masukkan ke 4 titik tersebut, ya C dan D, kita substitusikan karena kita mau nyari nilai ABC-nya. Ya, bisa seperti itu. Atau bisa juga tadi, jadi persamaan bola yang dimaksud adalah nih, masukkan nilai A, B, C, D-nya ke persamaan bola, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D. Ya. Ya enggak? Plus D. Ya. Itu ya. Oke. Persamaan bola melalui 4 titik. Nah ini, kalau yang melalui 4 titik bisa juga pakai rumus determinan tadi. Caranya yang pertama bisa pakai ini, itu loh, pakai substitusi biasa boleh, atau pakai yang ini yang Ibu bilang tadi, rumusannya kalau persamaan bola harus seperti itu. Jadi rumus yang tadi yang sebelumnya diberikan itu agak keliru karena tidak punya yang bentuk atas sekali ini. Jadi dia harus matriks 5 kali 5. Nih, seperti ini ya kan, nih. Selesaikan sendiri ini, coba dari mana dapatnya. Ya. Kalau ini berarti matriks 4 kali 4, dari 4 kali 4, 3 kali 3, dari 3 kali 3 ke 2 kali 2 gitu, baru bisa diselesaikan. Ya. Oke, yang ketiga adalah kedudukan garis dan lingkaran. Misalnya diketahui persamaan lingkaran L sama dengan L, yaitu E kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Dan garis Y sama dengan MX plus N. Substitusikan garis G pada lingkaran L, jadi di Y-nya ini disubstitusikan. Sehingga bentuknya seperti ini, kita kelompokkan atas X-nya. Persamaan ini berbentuk persamaan kuadrat, ya karena ada X kuadratnya. Dalam X, dengan memperhatikan nilai diskriminan, D dari persamaan ini diperoleh 3 kemungkinan sebagai berikut. Kalau D-nya lebih dari 0, berarti persamaan kuadrat punya 2 harga yang berbeda. Artinya garis G memotong lingkaran L sama dengan 0 pada 2 titik yang berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat punya 2 harga X yang sama, yaitu akar kembar. Dengan demikian garis G menyinggung saja karena punya 1 titik di lingkaran. Tapi kalau dia kurang dari 0 diskriminannya, maka tidak punya harga X yang real persamaan kuadrat tersebut. Dengan demikian garis G di luar lingkaran L sama dengan 0. Jadi ketentuan ini tetap berlaku. Persamaan garis singgung lingkaran, diketahui garis G dan lingkaran L. Substitusikan garis G pada lingkaran L sama dengan 0. Jadi substitusikan Y-nya bentuk ini tadi. Berbentuk persamaan kuadrat, garis G menyinggung lingkaran L sama dengan 0, maka diskriminannya pasti sama dengan 0. Jadi kalau menyinggung pasti diskriminannya sama dengan 0. Berarti kita buatlah diskriminannya, ini min B kuadrat min 4AC
min B, ya kan B kuadrat, B kuadrat min 4AC, ini sederhanakan, akan menyinggung lingkaran kalau D-nya sama dengan 0, kita buat sama dengan 0, kemudian kita faktorkan hingga n kuadrat sama dengan ini dan ini. Substitusikan kembali ke garis Y sama dengan mx plus n, n-nya ini tadi ini. Dengan demikian persamaan garis singgung lingkaran adalah berbentuk G, Y sama dengan mx plus minus R akar 1 plus n kuadrat, atau G1-nya plus dan G2-nya min. Ya, itu persamaan garis yang menyinggung lingkaran. Persamaan garis singgung pada lingkaran L dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Kalau garisnya seperti ini, kalau tadi kan garisnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Translasikan sumbu koordinat dengan rumus X aksen X min A dan Y aksen Y min B. Sehingga persamaan lingkaran berubah menjadi X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat sama dengan R kuadrat. Kan? Persamaan garis singgung pada lingkaran X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat sama dengan R kuadrat berbentuk ini tadi jadinya. Sama aja gitu, tapi dalam bentuk aksen. Atau aksennya kita ganti ini kan. Y aksen juga ganti seperti ini. Dengan demikian persamaan garis singgung lingkaran L adalah ini. Y min B plus minus juga. Atau kita buat Y min B-nya bisa plus dan Y min B bisa N. Sekarang persamaan garis singgung lingkaran di titik P. Ada garis G menyinggung lingkaran L di titik P. Jadi dia menyinggungnya di titik P seperti ini. Garis G menyinggung lingkaran L di titik P, maka OP tegak lurus G. Jadi OP ini pasti tegak lurus G, karena dia menyinggung. Koordinat titik P, X1, Y1, memenuhi persamaan lingkaran L, maka X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini X1, Y1 ya sebenarnya. X1, Y1 bukan XY saja. Persamaan garis OP, ya pakai buat persamaan garis. Nih, dengan gradiennya adalah Y1 per X1. Karena G tegak lurus OP, maka gradien garis G adalah min sepernya ya kan. Atau kan MG dikali MOP-nya sama dengan min 1 ya kan gitu. Garis G adalah garis yang melalui titik P dengan gradiennya nih min X1 per Y1. Maka persamaan garis G nih yang ini masukkan Y1 terus kita selesaikan hingga menjadi ini. Y1Y X1X sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan garis singgung lingkaran L di titik P adalah ini. Jadi hampir serupa ya. Y1Y, X1X sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgung lingkaran ini pada titik ini juga bisa dicari. Tinggal diganti aja pakai aksen seperti tadi. Sehingga P aksen X1A, Y1 min B. Jadi bentuknya Y1Y plus X1X min B, Y1 dan seterusnya. Ya. Gitu. Jadi ini beberapa rangkuman. Y sama dengan X plus minus R akar 1 plus M kuadrat itu adalah persamaan garis singgung lingkaran di bentuk lingkaran seperti ini. Kalau yang ini ada X min A, ada Y min B-nya berarti persamaan garis singgung lingkaran di bentuk persamaan lingkaran seperti ini. Kalau ada bentuk Y1Y plus X1X sama dengan R kuadrat berarti persamaan garis singgung lingkaran ini di sini. Tapi kalau bentuknya ini B min A plus A ini dan seterusnya adalah persamaan garis di lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat di titik P X1, Y1. Demikian bahasan hari ini. Jadi ada persamaan lingkaran, persamaan bola, dan kedudukan garis dan lingkaran. Latihannya ada di buku, silakan dibaca sendiri, silakan dipelajari sendiri. Dan satu lagi, cara bagaimana menentukan determinan persamaan garis yang lebih dari 3. Menggunakan ekspansi kofaktor, menggunakan minor. Silakan dipelajari, diulangi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.